Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Hapsari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai motivasi. Untuk poin yang pertama, di sini kita perlu mengetahui apa sih itu motivasi. Di sini dikutip dari Siagan pada tahun 2012 mengatakan bahwa motivasi itu berasal dari kata dorongan atau rangsangan atau daya atau penggerak yang ada di dalam diri seseorang. Jadi itu motivasi bisa didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Kemudian di sini ada juga pendapat menurut UNO pada tahun 2007 menjelaskan mengenai motivasi adalah sesuatu yang membuat seseorang bertindak atau suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini setelah UNO berpendapat itu, saya menyimpulkan bahwa motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, serta penghargaan dan penghormatan. Kemudian di sini tuh saya menyebutkan bahwa bentuk-bentuk motivasi menurut Winardi pada tahun 2002 itu menyebutkan ada dua bentuk motivasi. Untuk motivasi yang pertama itu ada motivasi internal, kemudian untuk motivasi yang kedua itu ada motivasi eksternal. Untuk motivasi internal sendiri itu berarti berasal dari dalam diri seseorang. Seseorang melakukan kegiatan karena menyadari bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi dirinya dalam usahanya dalam mencapai cita-cita. Kemudian untuk motivasi eksternal itu berarti berasal dari luar atau rangsangan luar. Daya tahan dan intensitas motivasi eksternal agak kurang dibandingkan dengan motivasi internal. Tetapi dalam kenyataannya, seseorang tidak selamanya memiliki motivasi eksternal. Di sini saya menjelaskan untuk contoh motivasi intrinsik atau internal. Contohnya ini di sini saya ngambil di bidang pekerjaan. Misalnya, beberapa karyawan bersemangat mengerjakan kerja sehari-hari karena sesuai dengan minat mereka. Yang lain mungkin lebih menyukai pekerjaan menantang untuk mengaktualisasikan kemampuan yang selama ini mereka kembangkan. Atau dalam kasus lain, mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh karena memiliki otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Itu semua adalah motivasi intrinsik. Jadi, misalnya kita kaitkan contoh motivasi intrinsik dalam bidang pendidikan, misalnya di dalam dunia perkuliahan. Di dunia perkuliahan itu kan sudah ada penjurusan masing-masing ya teman-teman. Jadi misal nih, ada seseorang yang pintar matematika, pintar berhitung-hitung, dia bisa masuk ke jurusan akuntansi atau bahkan bisa masuk ke jurusan fisika atau kimia juga bisa. Dan karena mereka mempunyai minat atau bakat tentang hitung-hitungan, jadi itu mereka tidak merasakan kesulitan kalau mereka ada di jurusan yang seperti akuntansi, fisika, kimia gitu. Jadi minat dan bakat itu juga masuk ke eh, motivasi intrinsik gitu loh. Jadi itu minat dan bakat itu berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya menjelaskan mengenai contoh motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu bisa berasal dari luar atau rangsangan dari luar. Ada misalnya itu kayak pujian. Kemudian di sini saya menyebutkan di bidang perusahaan itu ada gaji, bonus, komisi, gitu-gitu itu merupakan motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar. Di sini saya menyebutkan gaji atau upah di dalam pekerjaan itu adalah kompensasi kepada karyawan yang dibayarkan per bulan, per satuan output, atau per jam kerja. Karyawan bekerja dengan giat untuk memperoleh gaji yang lebih tinggi, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan yang mereka dambakan. Seringkali mereka mengejar promosi karena menginginkan gaji yang lebih tinggi
atau mereka pindah ke perusahaan lain untuk mengejar gaji yang lebih tinggi. Misal nih teman-teman, kalau misal kita mengaitkan di dalam dunia pendidikan, di perkuliahan, misal ada seseorang yang dia itu mengikuti organisasi, tetapi itu dia merasakan bahwa teman-temannya yang sama seorganisasi dengan dia itu bisa membagi waktu, kemudian bisa mendapat peringkat pertama, kemudian IP-nya bagus. Intinya itu organisasi itu nggak berpengaruh buruk gitu di dalam bidang pendidikan, dan itu bisa menjadikan kita motivasi ketika kita melihat orang atau teman kita yang sama-sama organisasi itu bisa seperti itu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai faktor eksternal ya teman-teman, melihat teman yang lebih berprestasi gitu. Kemudian di sini ada perbedaan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik itu jelas munculnya dari dalam individu atau dari internal. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu munculnya dari luar atau rangsangan luar. Kemudian untuk yang kedua itu motivasi intrinsik memenuhi tujuan internal seperti kepuasan, kesenangan gitu. Ini nih yang tadi saya sebutkan, contoh seseorang yang pintar hitung-hitungan, ketika dia masuk ke jurusan yang memang bakat minatnya di situ, maka dia akan merasakan kepuasan atau kesenangan tersendiri. Dan tentunya lebih enjoy menikmatinya, tidak ada beban dan tidak ada tekanan. Kemudian selanjutnya ada motivasi ekstrinsik, melibatkan keuntungan eksternal seperti uang dan pujian. Misalnya teman-teman, ketika kita sama-sama seorganisasi dengan teman, kemudian kita mendapatkan peringkat satu, padahal kita waktunya banyak tersita di organisasi. Jelas di situ kita akan mendapatkan pujian dari teman-teman yang lain. Dan itu merupakan salah satu unsur dari faktor eksternal motivasi. Nah, kemudian ada nih set selanjutnya saya menjelaskan bahwa apakah motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu bisa berperan sama atau ibaratnya itu bekerja sama dalam satu waktu? Jawabannya adalah bisa. Misalnya nih, kita ambil di dunia perusahaan. Misalnya, karyawan mengerjakan proyek yang sulit. Mereka mungkin termotivasi secara ekstrinsik untuk menyelesaikan karena dibayar lebih tinggi. Pada saat yang sama, mereka bersedia mengambil itu karena menikmati proyek tersebut dan sesuai dengan minat mereka. Ini kan di bidang pekerjaan ya. Kalau misal kita kaitkan di bidang pendidikan, misal di dunia perkuliahan, seseorang yang pintar hitung-hitungan, ketika dia mengikuti lomba, itu tentunya nanti dia akan, yang pertama motivasi internalnya itu kan karena dia mampu berhitung-hitungan, jadi dia merasa mampu untuk mengikuti lomba, misal akuntansi atau lomba pajak atau yang lain dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia menang, dia akan mendapatkan pujian dari orang-orang sekitar. Jadi itu menurut saya motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu berperan sama gitu, seimbang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitria jurusannya apa? Saya jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Pak. Oh, sastra Indonesia ya, tak kira jurusan ekonomi ya, karena tadi contoh-contohnya berkaitan dengan ekonomi. Oke, ya ini ya saya pengen menguatkan saja. Tolong nanti Mbak Fitria kalau benar atau nanti ada tanggapan atau sanggahan ya. Ya, ini tadi Mbak Fitria menjelaskan tentang motivasi ya. Motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau tadi motivasi ekstrinsik itu dari luar ya, atau eksternal, itu seperti tadi pujian atau gaji. Nah, tadi disebutkan seperti itu. Atau juga hukuman itu sebenarnya atau sanksi itu adalah motivasi ekstrinsik agar nanti semangat, maka kalau tidak melakukan ini akan dihukum dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan ekstrinsik. Nah, terus ada motivasi intrinsik tadi, misalnya dia tadi apa ya, pinter akuntansi atau apa dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan pendidikan ya atau pembelajaran ya, motivasi intrinsik itu atau kalian akan termotivasi berkaitan dengan mata kuliah kalian itu sebenarnya
kalian itu senang nggak dengan mata kuliah tersebut misalnya ya. Nah, kalau kalian senang dalam diri kalian, atau mungkin passion kalian misalnya tadi akuntansi, passion kalian adalah akuntansi, maka kalian dalam mengikuti perkuliahan atau mengikuti pembelajaran pasti akan senang, motivasinya tinggi. Tapi berbeda kalau misalnya mata kuliahnya tadi akuntansi, tapi kalian nggak suka akuntansi ya, itulah yang menyebabkan motivasi kalian rendah. Nah, untuk itu kalau kita nanti menjadi seorang guru kan kita harus memikirkan ya, siswa nanti kita banyak. Nah, siswa kita banyak. Apakah dia suka dengan mata kuliah kita atau sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu? Nah, itu kan kita tidak tahu ya. Nah, untuk itu agar mereka bersemangat, agar mereka senang dengan apa yang nanti akan kita kerjakan, kita ajarkan, maka harus ada motivasi ekstrinsik yang harus dipikirkan, atau motivasi ekstrinsik kira-kira apa agar nanti peserta didik itu akan termotivasi dalam pembelajarannya. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh seorang calon-calon pendidik atau guru agar pembelajarannya itu nanti dapat efektif. Oke, seperti itu tambahan dari saya, dari Mbak Fitria Hapsari. Satunya lagi, tadi Mbak siapa ya? Saya, Pak. Ya, silakan. Mbak, seperti apa motivasinya? Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Saya Yandi, kenapa? Yandi Haikal. tadi Bagaskara, Pak. Oh, Ini sudah enak. terlihat belum ya? Belum. Belum. Enak ya kuliah online sambil tiduran gitu ya. Bapak mohon maaf, saya tidak bisa share screen. Nah, kenapa kok nggak bisa? Ini hostnya disable partisipan Oke, stream. saya jadikan lagi. Baik. Tadi saya sudah. Hmm. Oke, sudah. Ya, Oke, sambil mempersiapkan. sudah terlihat belum ya? Oke, sudah. Mengenal apa itu motivasi belajar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam beserta teman-teman. Pada perkuliahan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai motivasi. Dan saya mengambil judul di sini mengenal apa itu motivasi belajar. Ini profil saya, maaf saya sedikit narasi. Saya Gisela Orlano Faramadanti dengan NIM 2101422130. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan 5 poin tentang apa itu motivasi belajar, jenis motivasi, fungsi motivasi belajar, dan tips memotivasi belajar. Nah, yang kelima itu tipsnya yang nanti banyak dijelaskan ya. Tips memotivasi belajar. Yang lainnya singkat-singkat aja. Nanti kita setelah ini diskusikan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi tentang motivasi dan motivasi belajar. Di sini motivasi itu dituliskan bahwa motivasi adalah penggerak. Penggerak yang menimbulkan rasa ingin tahu, ingin bisa, ingin sukses, dan lain-lain. Nah, saya yakin pasti dari teman-teman sekalian itu pasti pernah memiliki suatu keinginan. Dan suatu keinginan ini untuk melakukan
sesuatu demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jadi keinginan ini tuh berupa semangat atau berupa dorongan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Dan keinginan ini yang disebut dengan motivasi. Selain itu, untuk motivasi belajar itu di sini disebutkan bahwa keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Jadi bisa disimpulkan bahwa motivasi belajar ini merupakan keinginan atau hasrat untuk melakukan sesuatu yang membuat kita itu menjadi lebih mengetahui, lebih bisa, lebih mendapatkan manfaat dari sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada jenis motivasi. Jenis motivasi itu ada dua, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di motivasi intrinsik ini disebutkan bahwa motivasi yang hadir dan tumbuh dari diri individu itu sendiri. Jadi motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Gitu. Contohnya itu, contoh sederhananya itu seperti saya akan mencontohkan pada diri saya sendiri terkait motivasi intrinsik. Misalnya saya itu ingin menjadi seorang dokter. Jadi maka saya itu karena saya ingin menjadi seorang dokter, saya itu setiap hari itu selalu berusaha untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjadi dokter, yaitu dengan cara belajar, mengerjakan tugas-tugas di sekolah, latihan-latihan soal, membuat catatan-catatan, diskusi bersama teman, bahkan itu saya juga berusaha memahami bagaimana sih seharusnya berkepribadian sebagai seorang dokter. Nah, dengan begitu, dengan saya rajin belajar dan tadi yang saya sebutkan itu, akhirnya saya mendapatkan hasil yaitu peringkat terbaik di sekolah. Jadi mendapatkan hasil dari belajar saya tadi itu. Dan apabila kita perhatikan contoh yang tadi saya sampaikan, dapat diambil kesimpulannya bahwa karena keinginan yang kuat saya ini ingin jadi dokter, jadi saya dapat memotivasi diri saya dalam belajar. Seperti itu. Yang selanjutnya itu motivasi intrinsik. Di sini dijelaskan bahwa motivasi intrinsik itu bangkit saat mendapat support atau dukungan. Tapi motivasi intrinsik ini tuh contohnya seperti mendapat hadiah, pujian, ajakan, suruhan, atau bahkan paksaan. Contoh kecilnya, saya juga mencontohkan diri saya sendiri, itu misalkan saya ini mempunyai kegemaran bermain gitar, tetapi saya ini tidak punya gitar dan saya tuh tidak memiliki uang untuk membeli gitar tersebut. Nah, ayah saya mengetahui bahwa saya berkeinginan untuk membeli gitar dan ayah saya itu menjanjikan kepada saya untuk membelikan gitar, tapi dengan syarat saya itu harus belajar yang rajin. Saya itu harus memiliki peringkat yang terbaik. Saya itu harus naik kelas, misalnya seperti itu. Dan dengan begitu, saya itu menjadi termotivasi untuk ya rajin, seperti itu. Rajin belajar, terus jadi lebih baik, bahkan memiliki peringkat yang baik gitu. Jadi contoh yang tadi saya sebutkan itu memberikan gambaran bahwa semangat belajar itu timbul karena faktor dari luar, dari orang lain gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya fungsi motivasi belajar. Di sini fungsi motivasi belajar itu ada 3, yaitu pendorong, pengarah, dan penggerak. Yang pendorong itu artinya timbul suatu kelakuan atau perbuatan. Jadi terbentuknya dorongan untuk belajar. Adanya suatu keinginan yang ada pada diri seseorang itu untuk bertindak melakukan sesuatu, yaitu tadi dia belajar. Yang selanjutnya itu pengarah. Pengarah itu di sini disebutkan bahwa mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Jadi fungsi motivasi belajar pengarah ini di sini sebagai petunjuk untuk kita itu dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya penggerak. Penggerak di sini diartikan bahwa besar kecilnya motivasi yang kita dapatkan akan menentukan
menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Selanjutnya, ini tips untuk memotivasi belajar. Yang pertama itu ada membuat agenda belajar. Jadi, di sini membuat agenda belajar itu kalian harus tahu di mana sih waktu dan jam produktif kalian. Kalau diri saya sendiri itu biasanya saya itu waktu produktifnya itu dimulai dari jam 7 malam sampai seterusnya. Jadi saya itu biasa belajar atau mengerjakan tugas itu di malam hari gitu. Entah kenapa, tapi saya lebih suka di malam hari gitu. Jadi saya lebih bisa fokus. Terus yang kedua itu menentukan gaya belajar. Nah, gaya belajar di sini juga kan banyak ya, ada gaya belajar visual yaitu melihat seperti membaca, menulis, mungkin ataupun auditorial seperti mendengar, menyimak gitu. Jadi kalian bisa menentukan gaya belajar apa sih yang kalian minati atau kalian berpikir bahwa itu tuh efektif buat kalian gitu. Yang ketiga itu istirahat yang cukup. Jadi dalam belajar itu kan kadang belajar yang efektif menurut saya ya itu sekitar 30-60 menit, bahkan ada yang mungkin 2 jam ya. Tapi saya tuh tipikal orang yang tidak bisa lama-lama untuk belajar. Jadi mungkin 60 menit itu sudah cukup. Dan dari 60 menit itu kita harus harus beristirahat gitu selama 10 atau 20 menit. Yang keempat itu hindari gangguan belajar. Nah, ini sering sekali terjadi pada diri saya sendiri ketika saya sedang mengerjakan tugas atau ketika saya sedang belajar itu, saya sering mendapat gangguan-gangguan yang ada pada sekitar saya, yaitu misal bermain gadget, membuka medsos, membalas chatting atau segala macam gitu. Jadi buat teman-teman semua di sini jika ingin bisa lebih efektif belajarnya, jadi kalian hindari gangguan tersebut yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Yang terakhir itu cari suasana yang tepat. Jadi carilah suasana hati kalian itu saat belajar itu jangan yang sedang kesal atau marah. Jadi kalian itu harus dengan suasana hati yang baik, yang damai gitu. Dan juga tolong hindari dari mungkin dari gangguan orang lain, misalkan belajar di tempat yang ramai untuk sebagian orang dan saya sendiri itu bukan hal yang efektif menurut saya. Seperti itu. Ya. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, dinaikkan tipsnya. Saya ingin membahas tipsnya tadi. Yang tipsnya Pak? Ya, di share screen. Ya, ini Gisela udah cocok ya jadi influencer ya. Nanti tipsnya ini dimasukkan di Instagram atau TikTok ya untuk membranding Gisela. Gisela itu adalah motivator gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ya teman-teman, kalau bisa kita itu kan menjadi orang kan yang bermanfaat ya. Bermanfaat untuk semua orang. Nah, salah satu agar kita bermanfaat ya memberikan ilmu kita ya, atau men-share ilmu kita. Nah, kalau kita bisa men-share ilmu kita misalnya di sosial media, kita membranding diri kita atau mengenalkan siapa diri kita kepada sosial media, maka secara tidak sadar kalian akan mengenalkan diri kalian. Dengan mengenalkan diri kalian, oh ternyata misalnya si Gisela ini adalah orang yang suka membagikan tips atau seorang nanti memotivator, atau mungkin kalau kalian yang suka jualan, kalian mau men-share tips berjualan dan yang lainnya sesuai dengan passion kalian masing-masing. Saya pengennya mahasiswa itu seperti itu.
Dimulai dari membranding dirinya di sosial media ataupun juga di foto profil kalian. Nah, sekarang coba cek foto profil kalian itu apa? Apakah sudah mencerminkan kalian itu mahasiswa yang sukanya apa atau mahasiswa yang mempunyai kemampuan apa? Nah, ini ya. Karena orang luar sana ataupun kalau nanti misalnya kalian mencari pekerjaan, itu kan yang dicari sekarang ini adalah orang-orang yang mempunyai keterampilan dalam bersosial media, tidak yang suka mengeluh atau yang suka shopping-shopping. Nah, tapi mencari orang-orang yang seperti ini, menebarkan ilmunya, menge-share ilmunya. Nah, ini ya, itu saya sarankan kepada teman-teman semua, saya selalu mensonding kepada mahasiswa saya, selalu membranding diri kalian. Misalnya kalian dari olahraga, branding diri kalian berkaitan dengan tips hidup sehat atau olahraga sepak bola dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan begitu nanti orang akan mengenal kalian. Oke, kita kembali berkaitan dengan motivasi. Nah, motivasi intinya ada dua tadi ya, motivasi intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Nah, kalau dari dalam tadi dijelaskan oleh Mbak Gisela ya. Mbak Gisela tadi menjelaskan bahwa motivasi intrinsik itu ini cita-citanya jadi dokter gitu ya. Nah, kalau sudah sesuai dengan cita-cita, apapun yang kita nanti lakukan mesti memikirkan yang namanya cita-cita ya. Begitu juga dengan kalian. Kalian sudah punya cita-cita yang jelas. Nah, cita-cita itu berkaitan dengan profesi ya. Nah, tadi cita-citanya adalah dokter. Nah, kalian punya cita-cita apa? Itulah yang akan memotivasi atau dorongan dari dalam diri kalian. Tapi kalau kalian cita-citanya masih mengambang, ya kalian motivasi belajarnya juga akan mengambang. Tapi kalau cita-cita kalian sudah kuat, maka belajar kalian juga akan kuat. Walaupun dari eksternal itu lemah, tetap kalian akan selalu belajar karena kalian selalu mengingat cita-cita kalian. Terus tadi yang saya sampaikan yang namanya intrinsik itu biasanya sesuai dengan kegemaran, sesuai dengan hobi. Kalau kalian suka tadi ya mata kuliah akuntansi, maka kalian akan mengikutinya dengan sangat termotivasi. Tapi kalau kalian nggak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai hobi akuntansi, ya kalian tidak akan melakukannya dengan maksimal. Nah, terus sebenarnya ada lagi ya, motivasi intrinsik itu dipengaruhi oleh yang namanya kemampuan. Kalau kalian mempunyai kemampuan, saya yakin pasti kalian akan melakukannya dengan baik atau kalian akan termotivasi. Tapi kalau kalian nggak mempunyai kemampuan, kalian tidak akan melakukannya dengan baik atau belajar dengan baik. Contohnya apa? Contohnya waktu SMA misalnya atau sekolah ya. Ada mata pelajaran matematika. Bagi yang suka matematika pasti akan mengikutinya dengan semangat sekali, akan termotivasi tinggi. Tapi kalau kalian nggak suka, nggak punya kemampuan, saya nggak ini matematika saya rendah, maka kalian dalam belajar matematika ya tidak akan maksimal gitu ya. Tetapi kalau kalian mempunyai keinginan cita-cita yang tinggi, misalnya kalian SMA, wah saya udah bisa matematika ya, padahal saya pengen kuliah di UNES, maka kalian mau tidak mau harus belajar. Wah saya harus ini ya, saya harus tanya sama teman saya agar saya bisa belajar matematika. Atau kalau orang tua kalian punya banyak duit, nah kalian saya mau bimbingan belajar, saya akan les privat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah berkaitan dengan motivasi intrinsik. Nah, untuk itu teman-teman, berkaitan dengan motivasi belajar ini, coba kita refleksi pada diri kita semua. Kalian dalam kuliahnya sudah mempunyai motivasi yang tinggi atau belum? Kalau kalian belum mempunyai motivasi
intrinsik atau motivasi dalam diri kalian yang tinggi, tolong kalian menyemangati diri kalian atau kalian harus mempunyai alasan kenapa harus kuliah dengan belajar yang yang semangat gitu. Nah, ini yang harus kalian refleksi pada diri kalian. Nah, karena apa? Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi tidak ada hasilnya yang maksimal gitu kan. Kalau bisa kan kita melakukan dengan hasil yang maksimal. Kalian nanti kuliah selama 4 tahun. Kira-kira hasilnya maksimal atau enggak? Kalian sudah puas atau enggak dengan 4 tahun itu? Nah, jangan sampai saya 4 tahun tapi tidak bisa apa-apa. Saya 4 tahun tapi tidak bisa ini, tidak bisa itu. Saya kuliah 4 tahun kok hanya begini ya. Nah, jangan sampai seperti itu, jangan sampai kita kecewa di kemudian hari itu. Terus yang kedua tadi ya, motivasi ekstrinsik atau motivasi dari dalam atau dorongan atau keinginan kita itu dipengaruhi oleh orang lain. Nah, tadi misalnya dia dikasih gitar ya, dikasih gitar karena pengen apa. Nah, ini juga harus kalian pikirkan. Kalian juga agar agar diri kalian itu ini apa namanya tipsnya aja di share di tips motivasi aja. Nah, agar kalian itu ini semangat dalam kuliah ya atau kalian agar semangat dalam belajar, kalian juga harus memberikan hadiah pada diri kalian misalnya gitu ya. Kalau orang lain tidak memberikan hadiah. Nah, tapi kalau orang lain sudah memberikan hadiah, ya itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya kita harus mencari-cari hadiah atau kita membuat hadiah itu sendiri. Agar apa? Ya agar kesehatan mental kita itu terjaga. Karena sekarang ini kesehatan mental seorang itu banyak yang tidak bisa dikendalikan. Ya. Nah, gimana? Mungkin dari teman-teman ini mentalnya gimana? Kabar mentalnya sudah sehat semua? Yang orang yang suka sedih itu berarti mentalnya nggak sehat ya. Ini kita berbicara psikologi, maka kalau ada yang mentalnya nggak sehat atau belajarnya tidak bersemangat, nah itu adalah penyakit mental gitu. Nah, jangan sampai kalian terkena penyakit mental ya, karena kalau sudah terkena penyakit mental maka akan terjangkitlah kemana-mana itu. Tuh. Oke, maka tadi ya kita harus memberikan hadiah pada diri kita sendiri. Misalnya kalau kita lagi stres atau mental kita lagi down, kita harus memberikan hadiah. Kita harus bisa mengelola diri kita. Nah, kalau tadi ini dari Mbak Gisela istirahat yang cukup itu juga hadiah ya. Tapi kalau kita mungkin nggak cukup, hadiahnya apa? Misalnya, nah, memberikan ini kalian makan coklat. Nah, itu juga nanti akan mempunyai Oh, masa apa, Pak? akan mempunyai perasaan yang ini ya, yang nyaman, rileks gitu. Atau mungkin yang suka kopi ngopi. Nah, ini yang harus kita pikirkan ya. Nah, yang lainnya untuk agar kita selalu sehat mental itu harus banyak pujian ya. Tapi kalau banyak pujian nanti juga berakibat tidak baik ya, sombong dan lain sebagainya ya. Tapi bagaimana kalian bisa memuji diri kalian sendiri? Kira-kira dalam sehari kalian sudah memuji diri kalian sendiri apa belum? Dalam sehari dalam 24 jam kira-kira pujian atau hinaan untuk diri kalian ini juga akan berakibat kesehatan mental ya. Nah, misalnya, aduh hari ini saya kok bodoh sekali atau saya kok eh, malas sekali. Nah, itu kan juga sesuatu yang negatif ya. Tapi kalau kalian memuji diri kalian sendiri, misalnya, sekarang hari ini saya
cantik, hari ini saya mungkin ganteng, hari ini saya semangat dan lain sebagainya, itu adalah juga bentuk pujian pada diri kita sendiri yang mungkin itu tidak kalian sadari, gitu ya. Kalau cewek itu sukanya dipuji ya, cewek sukanya dipuji apa enggak ya? Enggak ya, sukanya digombali ya. Ya, itu adalah bentuk pujian ya, tapi apalagi cewek ya sukanya dipuji ya. Cowok juga sebenarnya sukanya dipuji ya, tapi cowok lebih suka dihormati katanya. Tapi semuanya itu endingnya adalah pujian ya. Nah ini, ataupun ya juga teman-teman, kalau teman-teman merasa kurang kurang apa dalam hidup, kurang disiplin misalnya, yang seharusnya kalian tadi ya, tipsnya mengatur waktu ya. Nah misalnya kalian tidak disiplin, maka kalian harus juga menghukum diri kalian, tapi menghukumnya bukan di penjara atau di borgol atau apa ya, tapi menghukum diri kalian. Kalau saya misalnya tidak bangun pagi, saya akan menghukum diri saya lari mengelilingi lapangan lapangan fik 10 kali. Nah itu juga butuh hukuman diri kalian, tapi hukumannya juga positif ya untuk kesehatan kalian juga. Nah inilah yang harus dimiliki oleh mahasiswa, oleh manusia zaman sekarang. Karena apa? Karena manusia zaman sekarang itu kesehatan mentalnya itu rawan. Nah, kenapa sekarang sedikit-sedikit banyak hiburan, sedikit-sedikit banyak wahana, terus banyak sekali ini keramaian-keramaian? Ya, karena memang mungkin sudah zamannya ya, kesehatan mentalnya itu rawan, sehingga agar dia bahagia, agar dia senang, dia sukanya menggerombol ke tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang dirasa itu bisa menghadiahi dirinya, bisa menyamankan dirinya agar hidupnya tidak stres begitu. Apalagi sekarang banyak sekali berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan, semakin ini ya, era digital itu semakin kita dinyamankan, semakin kita diringankan, dimudahkan pekerjaan, itu juga akan membuat kita tambah stres loh. Apalagi kalau kalian tidak sudah dimudahkan, tapi kalian tidak tahu bagaimana caranya. Nah itu kan kalian akan kerjanya double-double ya. Nah misalnya membuat PowerPoint seperti ini, itu kalau orang yang nggak tahu kan, dia cari referensi, terus membuat di PPT. Tapi sekarang kan sudah banyak apa namanya ya, IA ya, atau artificial intelligence. Nah itu kan gampang, tinggal klik 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 klik, tinggal mengkombinasikan, tinggal mencari teorinya atau mencari pengertiannya, itu kan gampang sekali, mudah. Nah, kalau kita mempunyai kemampuan itu, tapi kalau kita tidak mempunyai kemampuan itu ya kita akan stres sendiri. Karena apa? Karena kita tidak sesuai, atau kita tidak ter ter apa namanya ya, terupdate sesuai dengan perkembangan zaman, atau kita tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke, itu sudah setengah 9 ya, masih 15 menit ya. Oke, kita tambahi lagi ini ya 5 menit ya, karena kita belum ke materi motivasi tentang pembelajaran. Oke teman-teman, saya mau merefleksi ini materi yang terakhir atau subbab yang terakhir. Teman-teman dalam perkuliahan, ya saya tanya lagi, lebih suka yang konvensional atau tatap muka atau online? Oke, coba ya, saya membuat, sini ada enggak? Saya coba akan membuat polling ya. Pilih perkuliahan yang saudara senangi. Atau
online. Oke, coba teman-teman diisi ya pollingnya ya. Kira-kira bisa tampil apa enggak ya ini. Sudah kelihatan belum ya? Mohon maaf Pak, ini saya share screen-nya di stop atau gimana? Stop ya. Ya, baik Pak. Oke, sebentar ini ada yang salah. Saya editnya dulu. Oke, silakan. Oke, silakan diisi teman-teman. Saya mau lihat. Oke, sambil ini ya, pollingnya saya menjelaskan. Oke, teman-teman, berkaitan dengan motivasi pembelajaran ya, motivasi pembelajaran yang konvensional atau tatap muka sama online. Nah, oke, kira-kira kelebihan dan kelemahannya pasti ada ya. Kalau pembelajaran konvensional, kelebihannya apa kira-kira? Oke, ada yang mau jawab? Ada 3 paling enggak ya. Oke, kalau nggak ada saya akan memberikan pertanyaan. Saya sambil ngecek orangnya ini yang pada nggak aktif ini. Aditya Atarik. Aditya Atarik. Mana? Tinggal pergi ya. Ini ya. Di antaranya kelemahan kuliah online. Oke, langsung ya karena waktunya ya. Semoga besok akan lebih maksimal lagi, tidak ada yang alasan menghilang atau cuma ikut Zoom begitu ya. Ini kan nanti nggak berkah ilmunya ya. Oke, motivasi pembelajaran konvensional atau tatap muka ya, kelebihannya apa? Interaksi sosialnya enak ya. Ada interaksi sosial langsung ya.
interaksinya akan lebih baik daripada interaksi yang pembelajaran yang online. Kalau online seperti ini, kurangnya interaksi. Terus yang kedua, kalau kelebihan pembelajaran konvensional berkaitan dengan dorongan gurunya ya, memberikan motivasi secara langsung, ada umpan balik, flashback. Nah, yang tidak termotivasi langsung bisa dikasih motivasi. Nah, dikasih motivasi berupa hadiah atau berupa hukuman. Terus yang ketiga, kelebihannya yang konvensional, kegiatan dalam kelas itu bisa maksimal ya, karena ada diskusi, presentasi, proyek, itu akan bisa melibatkan semuanya. Nah, kalau sekarang ini nggak bisa terlibat semuanya ya kalau online. Tapi selain kelemahan tatap muka, ada selain kelebihannya tadi ada 3 itu, ada kelemahan tatap muka. Yang satu, keterbatasan aksesibilitas. Atau mungkin males ya kita misalnya ke FEB, ya, jauh perjalanannya, tidak fleksibel. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Nah, misalnya di ruangannya itu sudah nyaman atau belum, nyaman untuk kuliah atau enggak. Nah, ini juga ini berkaitan dengan motivasinya. Di FEB itu menurut kalian nyaman untuk kuliah enggak? Atau nyamannya untuk apa? Ini juga akan mempengaruhi pembelajaran. Yang ketiga, kecenderungan untuk monoton. Nah, biasanya orang kalau kuliah tatap muka itu bosen ya, udah bosen, boring, pembelajarannya konvensional itu saja, kalian kurang termotivasi dan lain sebagainya. Mungkin itu berkaitan dengan kelemahannya pembelajaran konvensional. Sekarang kita mengarah ke pembelajaran digital atau online ya. Kelebihannya fleksibel ya, fleksibel waktunya, lokasinya, kita bisa sambil selonjoran, kita sambil sambil ini itu sehingga tidak fokus juga bisa ya. Nah, ini fleksibel enak, belum mandi tidak masalah gitu kan. Terus aksesibilitas materinya. Nah, materi secara online itu sebenarnya kita bisa mengakses ya langsung. Kita bisa memaksimalkan komputer kita, laptop kita, gadget kita. Kalau ada materi yang tidak paham, kita langsung bisa bertanya. Tapi kalau konvensional tadi kan nggak bisa ya. Atau kita mungkin malu-malu dan lain sebagainya. Mau buka HP malu dan lain sebagainya. Misalnya itu. Terus kalau kelebihannya yang online itu teknologinya ya. Nah, teknologinya kalian bisa mencari videonya, animasinya, dan lain sebagainya. Nah, kelemahannya sekarang, kelemahan yang online itu interaksinya seperti ini tadi saya bertanya, orangnya malah ditinggal mandi begitu. Nah, kelemahannya lagi, kalau mahasiswa tidak mempunyai kemandirian yang tinggi, nah ini akan kacau ya. Maka mahasiswa harus mempunyai kemandirian yang tinggi dalam kuliah online. Yang ketiga, kesulitan dalam memotivasi sendiri. Nah, ini kesulitan memotivasi diri sendiri ya karena kurang diawasi ya. Apalagi kalau mahasiswa yang mempunyai mental pulih ya. Kalau nggak ada mandornya dia males, kalau tidak ada mandornya, kalau nggak dilihat bekerja atau belajarnya, dia tidak melakukannya sebagaimana mestinya. Nah, inilah teman-teman. Maka kalau teman-teman atau kita melakukan perkuliahan online, kalian harus mempunyai kemandirian yang tinggi. Kalian harus belajar dulu. Kalian harus ini mempunyai atau memang berasa mempunyai pemikiran yang saya ini sudah era digital, maka saya harus beradaptasi berkaitan dengan pembelajarnya, saya harus mempunyai kemandirian, berkaitan dengan materi, saya bisa mencari banyak materi sumber dari referensi-referensi
yang ada di online. Nah, dan kalian harus menggunakan sesuatu yang menarik atau yang berbeda dengan yang lainnya ya. Misalnya tadi kalau membuat PowerPoint yang menarik itu seperti apa yang agar yang lainnya yang menonton itu tidak membosankan. Oke, itu ya. Oke, itu yang bisa kita pelajari ya. Nah, dan pollingnya hari ini, nih saya akan share screen pollingnya. Ternyata lebih suka pembelajaran yang online. Ini Kak, gimana? Oke, minggu depan kita mau pembelajaran online atau tatap muka? Oh, belum share ya. Cek, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, minggu depan kita belajar Zoom lagi ya. Materinya ada di Elena. Ini secara tidak langsung atau tidak saya memberikan info pada kalian ya. Saya sudah mengcapture kalian siapa yang aktif dan siapa yang nggak aktif, siapa yang nggak hadir dan hadir, nanti akan kita langsung di sini ya. Oke, teman-teman, berkaitan dengan perkuliahan hari ini, silahkan tugasnya, videonya untuk dikirimkan di Elena. Nah, minggu depan kita akan membahas berkaitan dengan psikologi pembelajaran online dan teknologi. Nah, pembelajaran online dan teknologi dikaitkan dengan psikologi itu seperti apa? Nah, minggu depan kita akan bahas, dipersiapkan yang merasa tadi belum presentasi dan ingin mendapatkan nilai A, dipersiapkan semaksimal mungkin ya. Dan dua orang tadi, Gisela sama Fitria ya, tolong promptingnya untuk ditulis ya, nanti direkap siapa saja yang aktif dan tidak aktif, karena itu berkaitan dengan penilaian saya. Oke, terima kasih teman-teman, itu yang bisa kita diskusikan, kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.